Zionis Yahudi laknatullah pada masa sekarang ini. Kita tidak boleh bersama dengan Syiah dalam 5 masalah, kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama, mereka mewajibkan beriman kepada Imam 12. Sesiapa sahaja yang tidak percaya kepada Imam 12, maka kafirlah dia. Dia kafirkan kita, kerana kita ahlu sunnah tak percaya pada Imam 12. Dua, mereka berkata selepas Nabi meninggal dunia maka yang layak menggantikannya adalah Ali. Maka sesiapa saja yang merampas kuasa Ali maka kafirlah dia. Atas sebab inilah mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat. Mereka kafirkan sahabat kecuali 3. Siapa dia? Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Lain daripada itu kafir. Maka perhatikan, bila ada ustaz mengkafirkan sahabat Nabi, ini ciri daripada sifat Syiah. La tusalli khalfa rafidhi, jangan engkau salat di belakang Syiah Rafidah. Datang sahabat Imam Syafi'i bertanya, kata Syafi'i, jangan kau salat bila imamnya Syiah Rafidah, jangan kau salat di belakangnya. Sifhum lana, beri kami ciri sifat dia supaya kami tahu bahawa dia Syiah Rafidah. Man qala inna Abu Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fahuwa rafidhi. Sesiapa sahaja yang menyebut bahawa Abu Bakar dan Umar tak layak menjadi khalifah kerana merampas Ali, maka dia adalah Syiah Rafidhi. Imam Syafi'i berkata demikian. Yang ketiga, mereka berkata bahawa Al-Quran itu adalah yang dibuat-buat oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman, bersekongkol membuat Quran. Mereka buang nama-nama Ali dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami punya mushaf namanya Mushaf Fatimah yang sedang dipegang Imam Al-Qaim, tebalnya 3 kali lipat daripada yang ada di tangan kamu, dan nanti Imam Al-Qaim datang. Bila mereka tidak percaya kepada Quran yang sekarang, mengapa mereka tetap memegang Quran yang ada sekarang? Itu pun mereka bahaskan. Sementara Quran yang asli datang, maka bacalah yang palsu ini dulu. 4, mereka mengatakan Allah tak tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Itulah namanya akidah bada. Bada ya bedu, bada ya bedu, tidak tahu. Maka muncul nasikh mansuh kerana Allah tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Maka akidah ini batil karena menisbatkan kejahilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman semuanya, ya. Pertanyaan saya mau minta teman-teman yang nonton, ya. Kira-kira ketika kalian mendengarkan tausiah seperti ini, apa yang kalian terima ketika pulang ke rumah? Damai sejahtera? Atau karakter yang berkobar perjuangan untuk memerangi manusia? Atau memiliki pemikiran kebencian terhadap sesama manusia? Atau justru kalian akan mengasihi sesama manusia? Bagaimana ketika kalian mendengarkan ini? Saudara, kenapa kami selalu berjuang untuk menyuarakan kebenaran? Karena ini adalah salah satu panggilan daripada surgawi, ya, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menegur yang salah, begitu ya, saudara. Nah, bukan berarti kami adalah orang yang paling benar dan lain sebagainya. Ketika mereka berbicara tentang keyakinan atau agama, saudara, tentu kita akan menelaah apakah agama tersebut betul-betul berasal daripada Tuhan, atau justru sebaliknya, ajaran tersebut adalah salah satu bentuk upaya iblis bagaimana caranya meracuni pemikiran umat manusia sehingga manusia sudah akan semakin kehilangan kasihnya. Dan kasih mereka akan semakin hambar, saudara. Nah, ada satu bagian yang saya mesti sampaikan kepada saudara, ya, mengingat betapa jahatnya kuasa si iblis yang selalu menghantarkan ajaran-ajaran sesatnya, saudara. Maka dengarkan 3 Yohanes 1 ayat 11, saudara. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah, saudara. Nah, orang-orang percaya kita sudah melihat Allah yang sejati. Di mana kita bisa melihat Allah yang sejati? Pribadi Yesus yang adalah gambar diri daripada Allah yang tidak kelihatan, ya, memberikan teladan kepada kita, walaupun kita difitnah, walaupun kita dijelek-jelekkan, walaupun kita dimusuhi, tetap tegar dan tetap sabar, dan kita tidak diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, halo semuanya, salam, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu, ya. Oke, teman-teman, hari ini saya sepertinya tergerak untuk berdoa dulu, teman-teman, ya. Memang yang akan kita bahas ini adalah
berkait dengan agama. Jadi saya mau mengawali doa dulu teman-teman ya. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kalau pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu boleh kembali diperkenankan untuk hadir di channel ini Tuhan Yesus, untuk memberikan edukasi pandangan secara objektif Tuhan kepada setiap orang, untuk mengetahui jalan-jalan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan perlindungan kepada hamba-Mu terutama, kepada kami sekeluarga dan juga kami semua yang berapologet di channel ini Tuhan Yesus, dan hamba juga berdoa Tuhan untuk teman-temanku yang juga mengambil bagian dalam pelayanan di bidang ini Tuhan, berkati mereka, segala sesuatunya Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, sekiranya apa yang kami sampaikan pada malam hari ini Tuhan, boleh menjadi alat Tuhan untuk mencelikkan mata hati mereka, telinga mereka dibukakan, mata mereka boleh diperlihatkan, dan pemikiran mereka boleh melihat kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, agar pelayanan kami juga dapat berkenan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke teman-teman, hari ini saya akan memulai dengan tema pada malam hari ini ya. Temanya apa penyebab utama ya, kenapa Kristen dan Yahudi tiba-tiba dikafirkan oleh Islam. Nah, bagi teman-teman Muslim semuanya di sini, sekali lagi saya tidak pernah memiliki dasar kebencian kepada saudara-saudara Muslim ya, tetapi ini kita bicara fakta, dan kebanyakan teman-teman Muslim kan selama ini suka sensitif ya kalau misalnya agamanya dibahas gitu ya. Tetapi teman-teman, saya akan mencoba untuk menerima bagaimana ajaran Islam. Tetapi ketika saya mendapatkan ajaran yang kemungkinan kurang tepat untuk diterima, ya tentunya saya akan katakan, wah ini tidak benar. Nah, di mana letak ketidakbenarannya? Tentu saja saya juga akan memberikan edukasinya. Nah, bagi teman-teman yang kemungkinan keberatan dengan argumen yang saya sampaikan, saya persilakan untuk saudara-saudara untuk masuk diskusi di ruangan ini. Link sudah saya sediakan di live chat. Nah, tetapi room di sini terbatas karena saya menggunakan StreamYard manual. Jadi kapasitas yang bisa ada itu hanya 6 anggota saja ya, teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Jadi siapapun boleh bergabung, nanti di Bestek nanti akan saya lihat, dan kalau seandainya ini penuh, tentunya saya akan bergantian ya untuk siapa yang akan saya naikkan satu persatu, bisa diskusi, atau beberapa kapasitas yang harus dipenuhi, 6 misalkan, ya saya akan masukkan gitu ya. Oke, sebelum panjang lebar dulu teman-teman, saya akan siapa dulu ini, siapa nih? Mokatam. Selamat malam Mokatam. Selamat malam Bu Sofi. Saya bukan Bu Sofi, Bu Fatimah. Ya. Beda tipis sih semua kalian. Ya, Ibu Fatimah. Ya, siap. Lain itu luar biasa. Selamat malam dari pedalaman Flores. Kami menikmati channelnya Ibu Fatimah dan menjadi bahan permenungan sekaligus untuk menguatkan iman kami. Jadi ada satu iri hati ya, rasa cemburu kami yang dilahirkan secara Kristen, nenek moyang kami juga begitu, 3-4 generasi sebelumnya, tetapi banyak hal yang kami tidak tahu, dan kami baru belajar, dan ada kesan wah ketika kami mendengar semua itu dari Ibu Fatimah dan teman-teman apologet lain. Dan saya selalu dengan teman-teman, dengan keluarga, memotivasi mereka bahwa nyata sungguh apa yang dikatakan oleh Alkitab, siapa yang terdahulu akan menjadi kemudian, dan siapa yang kemudian menjadi terdahulu. Di situ kami melihat bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa, banyak membuat orang mendekat kepada kebenaran, mendekat kepada keselamatan. Dan ini sungguh satu fenomena yang luar biasa yang kami lihat, tetapi mirisnya kami sendiri itu kelihatannya itu semakin menjauh. Dan dengan kehadiran Ibu Fatimah dan teman-teman yang lain yang getol berapologet, sesungguhnya mungkin ini satu teguran yang nyata bagi kami untuk senantiasa dan selalu memperdalami Alkitab dan menerapkannya. Dan tema malam hari ini tema yang cukup asing bagi kami, karena kami hidup di tengah mayoritas Katolik yang jarang sekali berinteraksi dengan saudara-saudara yang Muslim. Tetapi mungkin kami akan
menikmati kesaksian atau pengalaman dari teman-teman yang lain, bagaimana itu kita disebut kafir oleh saudara muslim kita. Mungkin demikian sementara Ibu Fatimah. Terima kasih. Siap, terima kasih. Salam balik buat Bapak dan juga semua yang penonton Fatimah yang di Flores ya Bapak ya, dan juga lingkungan yang mayoritasnya Katolik ya. Oke, salam buat mereka. Jadi Ya, benar itu. saudara, Siap. ada sebagian Kristen yang menganggap bahwa berdiskusi atau kita membicarakan agama lain di media sosial ada yang tidak setuju, tapi sebagian besar mereka sangat setuju karena mereka mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, manfaat yang luar biasa di sini adalah begini. Biasanya orang yang menganggap semua agama itu sama, berarti orang tersebut memang sebenarnya bagus dalam pemikiran mereka bagus, jadi tidak memiliki pemikiran negatif thinking. Tetapi ketika kami membicarakan tentang agama lain, bukan berarti kami bernegatif thinking dengan mereka, tetapi kami hanya memberikan bukan peringatan. Kami hanya mengingatkan bahwa dalam Alkitab juga disebutkan ada penyesat-penyesat, guru-guru palsu dan juga nabi-nabi palsu yang berkeliling ke seluruh dunia. Mereka mencoba mengalihkan rencana Tuhan, yang dimana rencana Tuhan adalah rencana indah bagi umat manusia, tetapi dirusak oleh nabi palsu dan juga antikris yang mereka menolak bahwa manusia menerima kebaikan Tuhan di balik rencana Tuhan. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya edukasi-edukasi seperti ini memberikan pengetahuan supaya mereka tidak terjebak dalam jebakan iblis yang dimana mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, tetapi dia hanya sekedar nabi karena kitab saya mengatakan demikian dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya edukasi yang saya tampilkan terutama melalui channel ini dari teman-teman saya juga yang biasa room sini memberikan edukasi, yaitu memberikan pengetahuan dan data yang akurat yang bahkan belum tentu dimiliki oleh muslim secara umumnya, apalagi muslim di Indonesia. Dan kami juga sering sampaikan bahwa bahwa Islam di negara asalnya yaitu Timur Tengah tentu memiliki perbedaan prinsip di dalam mengimani Islamnya gitu ya dengan Indonesia. Karena di negara kita ini saya rasa hanya mungkin cuman 5% yang mereka mengakui bahwa Islam secara kafah itu harus mengubah ideologi negara kita. Tetapi sebagian mereka mempercayai bahwa Islam ya Islam, tapi negara ya harus tetap aturannya tegak begitu. Artinya banyak Islam di negara kita yang selalu menganggap bahwa ajarannya baik dikarenakan mereka mensortir setiap keyakinan atau informasi daripada kitab-kitab mereka yang mengungkapkan apa adanya. Sehingga sampai hari ini kita tidak bisa menyalahkan saudara muslim dan mereka masih berprinsip bahwa ajaran Islam adalah satu-satunya ajaran yang paling benar begitu. Nah, kemudian kenapa kami sering menampilkan data-data yang sebagian teman-teman dari teman-teman saya yang di sini menampilkan data-data yang dari Timur Tengah langsung begitu ya, karena memang itu pusat Islam muncul. Jadi sekaligus kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan berdasarkan nenek moyang mereka begitu ya. Nah, kemudian Islam di Nusantara kita ini kebanyakan mereka tidak terima atau tidak sepakat dengan Islam yang dari pusatnya begitu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Makatam. Saya boleh lanjutkan kembali untuk kita memulai live stream pada malam hari ini ya, karena sesuai tema. Tema pada malam hari ini saya buat asal usul kenapa Yahudi dan Nasrani mendadak bisa dikafir-kafirkan oleh saudara kita Muslim. Kalau misalnya teman-teman Muslim yang tidak mempercayai tentang hal ini, saya persilakan. Hanya saja saya tetap akan memberikan bukti. Jadi saya bukan hanya sekedar melalui pemikiran saya, tetapi ini adalah bagian yang diimani oleh ulama-ulama Nusantara kita yang saya katakan tadi berapa persennya mereka mengimani Islam apa adanya ya, memang begitu adanya begitu. Oke, kita dengarkan ya. Kalau misalnya suaranya tidak ada, tolong teman-teman kasih tahu. Lebih utama, mana yang lebih utama? Kita memerangi Syiah atau memerangi Zionis Yahudi laknatullah pada masa sekarang ini? Kita tidak boleh bersama dengan Syiah dalam 5 masalah, kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama, mereka mewajibkan beriman kepada Imam 12. Sesiapa sahaja yang tidak percaya kepada Imam 12, maka kafirlah dia. Dia kafirkan kita, kerana kita ahlu sunnah tak percaya pada Imam 12. 2,
Mereka berkata selepas Nabi meninggal dunia maka yang layak menggantikannya adalah Ali. Maka sesiapa saja yang merampas kuasa Ali maka kafirlah dia. Atas sebab inilah mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat. Mereka kafirkan sahabat kecuali 3. Siapa dia? Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Lain daripada itu kafir. Maka perhatikan, bila ada ustaz mengkafirkan sahabat Nabi, ini ciri daripada sifat Syiah. La tusalli khalfa rafidhi, jangan engkau salat di belakang Syiah Rafidah. Datang sahabat Imam Syafi'i bertanya, kata Syafi'i, jangan kau salat bila imamnya Syiah Rafidah, jangan kau salat di belakangnya. Sifhum lana, beri kami ciri sifat dia supaya kami tahu bahwa dia Syiah Rafidah. Man qala inna Abu Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fahuwa rafidhi. Sesiapa sahaja yang menyebut bahwa Abu Bakar dan Umar tak layak menjadi khalifah kerana merampas Ali, maka dia adalah Syiah Rafidhi. Imam Syafi'i berkata demikian. Yang ketiga, mereka berkata bahwa Al-Quran itu adalah yang dibuat-buat oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman, bersekongkol membuat Quran. Mereka buang nama-nama Ali dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami punya mushaf namanya mushaf Fatimah yang sedang dipegang Imam Al-Qaim, tebalnya 3 kali lipat daripada yang ada di tangan kamu, dan nanti Imam Al-Qaim datang. Bila mereka tidak percaya kepada Quran yang sekarang, mengapa mereka tetap memegang Quran yang ada sekarang? Itu pun mereka bahaskan. Sementara Quran yang asli datang, maka bacalah yang palsu ini dulu. 4. Mereka mengatakan Allah tak tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Itulah namanya akidah bada. Bada yabdu, bada yabdu, tidak tahu. Maka muncul nasikh mansuh kerana Allah tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Maka akidah ini batil kerana menisbatkan kejahilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman semuanya, ya. Saya mau minta teman-teman yang nonton, ya. Kira-kira ketika kalian mendengarkan tausiah seperti ini, apa yang kalian terima ketika pulang ke rumah? Damai sejahtera? Atau karakter yang berkobar perjuangan untuk memerangi manusia? Atau memiliki pemikiran kebencian terhadap sesama manusia? Atau justru kalian akan mengasihi sesama manusia? Bagaimana ketika kalian mendengarkan ini? Saudara, kenapa kami selalu berjuang untuk menyuarakan kebenaran? Karena ini adalah salah satu panggilan daripada surgawi, ya, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menegur yang salah, begitu ya, saudara. Nah, bukan berarti kami adalah orang yang paling benar dan lain sebagainya. Ketika mereka berbicara tentang keyakinan atau agama, saudara, tentu kita akan menelaah apakah agama tersebut betul-betul berasal daripada Tuhan, atau justru sebaliknya, ajaran tersebut adalah salah satu bentuk upaya iblis bagaimana caranya meracuni pemikiran umat manusia sehingga manusia sudah akan semakin kehilangan kasihnya. Dan kasih mereka akan semakin hambar, saudara. Nah, ada satu bagian yang saya mesti sampaikan kepada saudara, ya, mengingat betapa jahatnya kuasa si iblis yang selalu menghantarkan ajaran-ajaran sesatnya, saudara. Maka dengarkan 3 Yohanes 1 ayat 11, saudara. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah, saudara. Nah, orang-orang percaya kita sudah melihat Allah yang sejati. Di mana kita bisa melihat Allah yang sejati? Pribadi Yesus yang adalah gambar diri daripada Allah yang tidak kelihatan, ya, memberikan teladan kepada kita, walaupun kita difitnah, walaupun kita dijelek-jelekkan, walaupun kita dimusuhi, tetap tegar dan tetap sabar, dan kita tidak diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Salah satu teladan peristiwa yang besar melalui Yesus ketika diberhadapkan di depan Mahkamah Agung Pontius Pilatus, kemudian diolok-olok, dianiaya, bahkan siksa begitu luar biasa dengan siksaan yang luar biasa sampai mati di kayu salib, adalah salah satu, ya, bentuk bukti bahwa kita di dalam posisi kebenaran. Nah, maka tadi, saudara, bahwa kitab tadi mengatakan apa? Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Kita adalah orang-orang yang meniru perbuatan baik melalui pribadi Yesus Kristus, saudara. Ya, nah, ketika saudara mendapatkan pengajaran daripada
pengajaran yang benar. Yesus juga mengingatkan kepada kita, ya, dari buahnya lah kita akan mengenal mereka, saudara. Ya, bagaimana pengajaran yang kita kenal di dalam ajaran Yesus? Tentu sesuai dengan kitab suci kita, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, lalu kemudian bagaimana kita bisa melihat bahwa ajaran Islam itu baik? Kita akan melihat dari satu pribadi, sosok pribadi, yaitu Muhammad. Ya, benarkah Muhammad adalah layak untuk kita teladani dan kita ikuti? Nah, tentu saja melalui para guru-guru mereka yang mensiarkan ajarannya Muhammad, saudara. Kita bisa melihat sama-sama bagaimana Ustadz Abdul Somad mempergejolakkan jiwa darah mereka supaya mendidih dan mereka semakin menggencarkan kekuatan Islamnya dengan cara memerangi sesama manusia, saudara ya. Jadi tadi dia mengatakan bahwa mana dulu yang harus kita perangi, katanya. Ya, yang harus kita perangi Syiah dulu atau Yahudi dulu. Nah, ini sebenarnya sudah gambaran yang sangat mencolok bagi kita semua. Ulang sekali lagi ya. Mana yang lebih utama? Kita memerangi Syiah atau memerangi Zionis Yahudi laknatullah? Nah, ya. Jadi gejolak darah untuk menumpahkan darah orang. Semangat mereka adalah semangat yang selalu ingin menumpahkan darah sesama manusia. Ini sebenarnya ya, secara mata rohani kita akan melihat ini jelas-jelas bukan ajaran Tuhan, saudara. Ya, tetapi ketika mereka melihat dari sudut pandang agamanya, tentu mereka akan menganggap ya iya wajar karena. Maka dalam ajaran mereka tidak boleh membunuh tapi, tidak boleh berzina tapi, tidak boleh makan daging haram tapi, ya, tidak boleh ini semuanya pakai tapi. Ya, saudara ya. Sebenarnya sudah kelihatan, saudara, tidak ada kejelasan di dalam kegelapan. Sekali lagi, tidak ada kejelasan di dalam kegelapan. Amin ya. Tetapi kejelasan dan kebenaran hanya di dalam terang. Yesus adalah satu-satunya sosok yang berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, dia tidak lagi di dalam kegelapan, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal, saudara. Jadi yakin, kalau misalnya dikatakan, jangan berzina, ya nggak ada ceritanya kamu. Tapi kan nafsu saya tidak terkalahkan oleh manusia biasa. Sehingga istri saya yang dalam kondisi sakit, yang dalam kondisi melahirkan, yang dalam kondisi hamil besar, saya tidak mampu membendung hawa nafsu saya. Jadi bagaimana dong solusinya? Ke tempat tempat susah banget ya. Sudah gampang saya mau tempat pelacuran gitu saja. Prostitusi. Ya, prostitusi. Nah, itu dia. Tempat prostitusi. Enggak, kata mereka itu berzina kalau di tempat prostitusi. Lalu bagaimana caranya untuk cari solusi supaya nafsu birahi saya terlampiaskan tetapi tetap dianggap tidak berzina? Satu-satunya cara, saya akan pakai orang. Kamu berani berapa? Kamu mau berapa saya bayar? Saya akan pakai selama istri saya masih sakit. Ya, namanya kawin kontrak. Kawin kontrak di dalam mereka itu bukan disebut berzina. Kenapa tidak disebut berzina? Karena ada mahar, ada rasa, ada mahar, ada kenikmatan, ada rasa. Nah, kalau Bangku Langit kemarin bilangnya apa? Adalah tahu bahasanya dia tuh bagaimana itu ya. Ada benarnya juga itu, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, menurut mereka itu dianggap tidak berzina. Tetapi pandangan roh ya, jelas itu berzina. Karena ini perbuatan melampiaskan nafsu, dia tidak mampu membendung hawa nafsunya. Ini macam binatang, saudara. Karena manusia ini pada notabene, saudara, kita ini adalah umat yang memiliki rasa kecemburuan karena kita ini adalah gambar diri daripada kita dicipta serupa dan segambar dengan Allah kita yang bisa cemburu. Kalau Muslim katakan Allah mereka tidak bisa cemburu, bohong. Kalau Allahnya umat Islam tidak bisa cemburu, saudara, maka tidak ada dosa ketika orang menyembah pohon, ketika orang mencari sesajen persugihan di persajenan di gunung-gunung pesugihan. Itu tidak ada masalah dong berarti kalau memang Allahnya tidak maha cemburu. Yang disebut adalah cemburu, dia tidak mau diduakan, dia tidak mau didukakan hatinya, saudara. Begitu juga manusia. Nah, kenapa Alkitab begitu detail memberitahukan bahwa kita ini dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26-27, saudara? Artinya ini nyata, saudara. Nah, yang jadi persoalan, saudara, Al-Quran tidak mampu memberikan kejelasan. Kenapa manusia bisa cemburu? Nah, kemudian kecemburuan wanita diperkosa, dibinasakan oleh pria-pria mereka. Seolah-olah yang memiliki kecemburuan hanya laki-lakinya, perempuannya harus dimatikan rasa cemburunya. Ini kan hal-hal yang sangat tidak adil, saudara. Nah, sekali lagi, saudara, bagaimana kita bisa melihat kebenaran? Kita tentu akan melihat daripada sisi nurani yang berasal daripada dalamnya kita ini, yaitu roh. Ya,
Makanya saudara, kenapa Alkitab sering sekali menunjukkan kepada roh itu penurut, tetapi daging itu durhaka. Ya, daging itu sulit sekali ya untuk mengikuti roh. Apa sih bahasa, lupa saya. Daging lemah, saudara. Daging itu lemah kalau tidak dipimpin oleh roh, saudara. Roh ini kekuatan sebenarnya. Nah, ketika roh ini dimanfaatkan untuk memberikan kekuatan, dia akan memberikan spirit buat pribadi kita. Tetapi kalau roh kita dibiarkan lapar, ya, kurang vitamin, kurang makan, roh kita akan lesu dan tidak akan mampu menguasai pribadi kita, saudara. Nah, itu. Ya, di dunia, saudara, apa sih yang tidak terpapar di mata kita? Maka Yesus sampai kenapa dia mengatakan bahwa kalau matamu itu maka cungkilah, tanganmu kalau berbuat jahat maka potonglah. Kenapa sih bisa dikatakan gitu? Di depan mata kita, saudara, kita selalu dipertontonkan dengan sesuatu yang akan membawa kita ke dalam dosa. Dan daging itu yang dikatakan tadi, tangan dan juga mata, itu akan mudah sekali untuk menggapai dosa tersebut. Ya, saudara. Nah, satu-satunya yang bisa mengkontrol kita adalah roh yang selalu diberikan asupan makanan bergizi dan vitaminnya, yaitu firman Tuhan. Nah, bagaimana roh itu bisa sehat ketika kita menerima pengajaran, perangilah orang-orang kafir, perangilah orang Yahudi, perangilah orang Nasrani. Bagaimana roh kita bisa sehat, saudara? Yang ada kita makan racun tiap hari. Amin, saudara. Betul? Ya, ini adalah salah satu bagian perenungan pribadi saya ketika saya terus meneliti bagaimana ajaran Islam ini. Saya berusaha untuk menerima ajaran Islam, tapi sulit sekali untuk saya terima dengan rohani saya. Ya, dengan batin saya, dengan nurani saya, dengan pemikiran saya, dengan hati yang paling dalam saya, sulit sekali Islam saya terima walaupun saya terlahir 100% dari Islam, saudara. Ya, tetapi ini bukan suatu kekuatan pribadi saya, saudara. Ini saya sampaikan hari ini adalah saya merasa bahwa Tuhan mengasihi pribadi saya, dan betul Alkitab mengatakan satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Saya adalah orang yang rusak, saya adalah orang yang berdosa dulunya. Saya begitu buta dan begitu tidak melihat kebenaran, saudara. Tapi dengan kasih karena Tuhan membawa saya kepada terang yang sesungguhnya. Dia berkata di dalam mimpi saya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, kata dia. Walaupun begitu, saudara, bagaimana kiat saya untuk menolak panggilan tersebut, tetapi kuasa Tuhan nyata di atas segalanya, saudara. Nah, itulah yang membuat saya hari ini terus semangat menyampaikan kebenaran dengan cara saya. Ya, saudara, mungkin teman-teman mungkin kurang terima dengan cara saya, ya saya persilakan untuk menyingkir daripada channel ini. Karena hanya ini yang saya bisa lakukan, ya saudara ya. Tetapi saudara, tadi saya sempat ada ngobrol dengan teman-teman apologet dulu yang sudah sempat vakum ya teman-teman ya, karena ancaman ya. Kemudian saya bagikan pengalaman saya dan juga beliau membagikan pengalamannya. Beliau tadi mengatakan bahwa oleh karena tekanan itu saya dipersekusi dan tidak boleh berbicara kebenaran lagi, katanya. Dan satu-satunya untuk aman harus diam, katanya. Nah, Ibu Fatimah katanya juga harus diam, katanya. Saya bilang, waduh, inilah Pak yang nggak bisa. Nggak bisa saya diam. Karena banyak hal yang mesti harus saya sampaikan, saudara. Caranya berbeda-beda saya. Kadang-kadang saya bisa pakai dengan kata-kata yang sangat keras. Tetapi saya juga harus memakai kata kelembutan, saudara. Ya, tetapi ingat, dasar kata-kata saya bukan kebencian terhadap sesama manusia, walaupun muslim itu. Ya, saudara, kalau hari ini saya ingin membahas tentang penyebab utama ya kenapa Yahudi dan juga Kristen mendadak menjadi umat yang dikafirkan oleh Islam. Ya, sekali lagi saya akan berikan lagi dalil dari mereka. Kalau sudah ajarannya seperti itu, ya bagaimana jiwa mereka nggak bergelora selalu membenci Yahudi dan Kristen, saudara ya? Dengar. Bolehkah seorang warga negara Indonesia ikut berjihad di negeri Syam, di Palestina, melawan kaum Zionis sebagai bentuk pengorbanan membela agama Islam? Ya boleh saja kalau presiden yang mengumumkan. Ya kalau presiden mengumumkan kita perangi Zionis, kita perangi Israel, ayo, itu afdalul jihad. Jelas ya? Tapi kalau presiden tidak mengumumkan, ya, tentang hal tersebut, maka tidak boleh ada yang mengajak-ngajak, menganggap bahwa dirinya menyuruh kepada jihad. Jihad itu saya sudah terangkan tadi, salah satu ketentuannya harus dipimpin oleh siapa? Oleh penguasa. Kalau saudara-saudara kita di Palestina, ya mereka pihak yang tertindas, itu ada hukum tersendiri. Dalam negeri, dia ditindas, dia boleh membela diri. Boleh membela diri. Oke teman-teman ya, nah lagi-lagi saudara ya, bagaimana umat
mereka tidak semakin memiliki kefanatikan yang didasari kebencian terhadap agama lain? Karena siar-siar agama mereka selalu mengedepankan kebencian terhadap Zionis katanya. Israel atau Yahudi satu-satunya musuh umat Islam. Ini mengerikan. Nah, tolong sekali lagi saya mau sampaikan dan pertanyakan kepada saudara muslim yang nonton pada malam hari ini, saya akan bertanya. Apa kesalahan Islam? Apa kesalahan Yahudi? Apa kesalahan Yahudi? Hari ini ada yang mengatakan Yahudi itu menjajah Palestina. Ya, Israel itu menjajah Palestina. Saya mau tanya, tolong pakai akal sehat yang benar-benar. Kira-kira Musa itu orang Israel bukan? Mereka jawab, iya, tapi Israel dulu dengan Israel sekarang berbeda. Loh, maksudnya? Israel dulu dengan Israel sekarang berbeda, maksudnya bagaimana ini? Iya, karena dulu Israel tidak menjajah Palestina, sementara sekarang Israel menjajah Palestina. Dulu, ini kacau lagi ya. Kalau memang dari dulu Israel itu sudah ada, artinya Israel bukan penjajah. Kanaan adalah wilayah yang dikategorikan sekarang adalah Palestina. Itu masuk di dalam rencana Tuhan melalui Musa ketika bangsa Israel dalam perjalanan ke Mesir menuju Kanaan. Oke? Nah, ketika Kanaan sudah diberikan kepada Musa, artinya Kanaan atau bagian wilayah Palestina itu milik Israel sebenarnya. Tetapi saudara muslim perlu kalian tahu bagaimana sejarah Palestina ini muncul. Dan sering sekali kita sampaikan. Jangan menjadi umat yang memang dari sononya terus dicekoki dengan kebencian kepada Yahudi sehingga tidak mampu melihat kebenaran sama sekali. Salah satunya adalah fitnah yang begitu kejam. Ya, sejak kapan Israel menjajah Palestina, sementara Palestina atau disebut tanah Kanaan adalah tanah yang sudah diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Apakah kalian siap mengatakan Musa adalah penjajah Israel? Nah, inilah saudaraku ya. Tetapi kemudian saudara, Israel tidak pernah, walaupun begitu, Israel tidak pernah mencoba untuk mendiskriminasi orang-orang yang tinggal di wilayah Palestina. Oke? Lalu kemudian terjadilah suatu kudeta di mana itu dilatar belakangi para penghuni-penghuni Palestina yang kebanyakan itu dari Arab Badui. Arab Badui begitu banyak yang tinggal di sekitaran yang menguasai Palestina, kemudian mereka merasa bahwa itu miliknya. Itu tanah milik mereka, ya. Kemudian semakin lama semakin menyadari mereka, bahkan sampai Arab Saudi sendiri mengakui bahwa Palestina bukan milik Arab. Ya, bukan milik Arab. Ya. Jadi ketika terjadilah peperangan antara Inggris dengan Turki, kemudian Turki kalah, yang memenangi Inggris dan Inggris mengembalikan kembali kepada Israel. Nah, sebenarnya itu sudah milik memang dari dulunya, dari sononya menurut kitab suci, ya, menurut sejarah, ya Palestina adalah milik Israel. Nah, kemudian kenapa kok bisa sampai hari ini mereka terus menggembar-gemborkan fitnah yang begitu kejinya terhadap Israel? Karena memang bagian isi daripada kitabnya umat Islam, saudara, mereka sudah membuat isu, membuat trust isu, saudara ya, kepercayaan tentang ya artinya kepercayaan orang gitu loh ya, tentang kepercayaan publik lah begitu ya. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120 menyebutkan, sesungguhnya orang Nasrani dan orang Yahudi tidak akan senang kepada kamu sampai kamu masuk agama mereka. Nah, inilah awal mula kenapa umat Islam dari sononya memang sudah membenci Yahudi, saudara. Jadi mau bagaimanapun juga Yahudi benar pun akan tetap disalah-salahkan, karena Yahudi atau Israel adalah target utama untuk diperangi umat Islam. Itu salah satunya. Yang selanjutnya, ya, nabinya juga bernubuat bahwa orang Yahudi nanti akan bersembunyi dan kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang Yahudi diperangi oleh umat Islam. Nah, saudara, inilah penyebab utama kenapa Yahudi atau Israel, saudara, itu menjadi sasaran utama sebagai musuh bebuyutannya umat Islam. Maka nggak heran, saudara, kenapa dunia Islam dimanapun tempat berada, mereka selalu menyemangatkan gelora jihad memerangi Yahudi. Mau Yahudi mau benar, nggak mau tahu. Karena nabinya berkata bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai orang Yahudi harus dilenyapkan, saudara. Saudara,
Tahukah kalian ketika Hamas mengambil alih untuk membuat propaganda seolah-olah mereka menjadi kesatria pahlawan untuk memerdekakan, untuk mengambil alih, untuk apa namanya nih, memposisikan mereka menjadi pembela Palestina, saudara? Apa yang Muslim tahu? Yang Muslim tahu, ya mereka adalah pahlawan untuk memerdekakan Palestina menjadi milik Islam, begitu ya? Ya itulah kacaunya mereka, teman-teman. Kok bisa-bisanya dikait-kaitkan Islam dengan peperangan ini gitu? Bingung saya. Sementara Al-Quran tidak pernah mengenal sama sekali yang namanya Palestina, kecuali Quran surat Al-Maidah ayat 21 pun, itu pun terjemahan dalam kurung. Ya, jadi kalau dari bahasa aslinya Allah tidak pernah mengenal yang namanya Palestina. Kok bisa dikait-kaitkan ini dengan agama, saudara? Nah, sekali lagi saudara, ini adalah perbuatan-perbuatan iblis yang begitu luar biasa menguasai banyak manusia, saudara. Banyak manusia yang begitu tersesat dengan pemikiran-pemikiran jahat mereka. Mereka tidak mau tahu. Satu sisi mereka teriak, Allahu Akbar. Satu sisi mereka teriak, Al-Quran adalah kebenaran. Tetapi mereka tidak mampu untuk melihat bagaimana Quran bicara, saudara. Ya, Al-Quran malah mengatakan bahwa Allah telah mengutamakan Israel, memilih juga Israel sesuai dengan Alkitab kami dalam Yesaya 43. Ya, melebihkan Israel katanya. Ini Allah kurang maha tahu apa bagaimana kalau seandainya kalian nggak percaya Israel. Allah katanya melebihkan Israel. Ya, karena ikut-ikutan sama kitab terdahulu. Ini akibat, ini salah satu teman-teman gini. Akibat kalau memang zaman itu adalah zaman jahiliyah atau nabinya buta huruf, saudara. Apapun yang ditulis oleh si penulis nggak ngerti isinya, tersingkaplah di zaman internet ini, saudara. Ya, tersingkaplah di zaman internet. Aturan tadi bagaimana caranya menjatuhkan iman Israel, menjatuhkan Israel, tetapi secara tidak sadar ya, penulis Quran mencatat tentang keistimewaan Israel. Ini kan si malakama jatuhnya, teman-teman. Ya, si malakama. Maka kita tidak heran, saudara, umat Islam seluruh dunia mereka terpecah menjadi dua pemikiran, satu pro Israel, satu anti Israel. Itu kita nggak heran. Yesus sudah mengingatkan, dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Buah kesesatan adalah kesimpang siuran dan ketidakjelasan. Makanya saya bilang, orang yang ada di dalam kuasa kegelapan tidak memiliki kejelasan. Tetapi orang di dalam terang, ya, dia akan jelas melihat semuanya, saudara. Saudara, saya kasihan sekali sebenarnya untuk saudara-saudara muslim yang banyak sekali mereka, kebanyakan iman mereka hanya berdasarkan pemikiran, buah pemikiran ustadz mereka, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi mereka betul-betul menolak bagaimana isi Quran. Maka tidak heran, ustadz itu kalau ceramah, dia cuma ngomong lantunkan bahasa Arab, tapi tidak ditunjukkan Qurannya di mana, ayat berapa, tidak ditunjukkan. Karena mereka bertujuan supaya umat semakin lama mendengar ceramahnya, semakin bodoh. Kalau seandainya benar ini si siapa namanya nih, penceramah ini betul-betul menginginkan jemaahnya itu cerdas, tentunya Bapak Ibu semua catat nomornya, yuk kita buka sama-sama. Jadi bukan cuma bicara di apa namanya di panggung, dia berbicara begitu, ngomongnya begitu. Kadang-kadang kalau ustadz kadang-kadang ngebohongin loh, teman-teman, ngibul loh. Jangan salah loh ya, dipelintir-pelintir sedemikian rupa loh. Ya, jadi alangkah baiknya ceramah-ceramah muslim itu belajar sama kami orang Kristen. Ya, kami di gereja, pendeta membaca firman, mari Bapak Ibu semuanya buka kitab sama-sama dan kita buka ayat 1 sampai sekian, kita baca bersama-sama, begitu ya. Artinya tidak ada dusta di antara kita gitu loh. Jadi kalau pendeta itu ngomongnya bohong, ya langsung di skip itu. Oh tolong maaf ya, Pak Pendeta salah tadi bicara. Ya, tapi kalau di Islam, ya pokoknya yang penting ngarap-ngarapan. Nggak perlu ditunjukkan, mari kita Bapak Ibu baca sama-sama Quran kita, di bagian Quran sekian, ayat sekian. Nggak pernah ada, karena tujuan mereka bagaimana caranya, amplop mereka terus semakin tebal, dan mereka laris manis diundang kemana-mana. Kalau mereka dibikin pinter, ustadznya sepi, nggak dapat job lagi. Ya, lanjut kita coba dengarkan bagaimana tausiahnya. Pasti akan datang satu zaman nanti kami akan kalahkan kalian. Karena ada hadis Nabi kami yang berbunyi bahwasanya kami akan memerangi nanti Dajjal sampai ke Palestina dan kami akan menang. Sampai kalau kalian sembunyi di batas batu atau di bawah pohon, batu dan pohon akan bicara, hai muslim ini Yahudi, bunuhlah dia. Nah, pertama-tama yang harus dicermati, saudara, hadis katanya sudah mencatat sedemikian rupa tentang Yahudi, wajib memerangi Yahudi. Sampai Yahudi katanya sembunyi di batu, sampai batu itu berbicara, weh orang muslim, ini orang Yahudi bersembunyi di sini nih. Nah, ini kan, aduh gimana ya, saya mau ngomongnya teman-teman ya. Ya kemudian dia bicara Palestina.
Allah saja nggak kenal Palestina. Hadis kok sudah mencatat Palestina. Palestina itu kapan terbangunnya Palestina? Woi, please deh. Teman-teman muslim, saya berharap kalian sadar hari ini. Ya, Muhammad katanya mendapatkan wahyu ada di abad 6 menjelang abad 7. Oke, 7 Masehi. Oke? Di situ Muhammad belum di situ hadis belum jadi. Palestina belum ada. Oke? Nah, artinya kalau misalnya hadis ini mencatat Palestina, berarti hadis dipertanyakan. Jangan-jangan ini ada di abad abad 19 ini, jangan-jangan di hadis ini. Ya, saudara, sama dengan nama Hawa. Hawa Allah nggak tahu, Quran nggak mencatat. Tapi hadis juga ada. Ini perlu pertanyaan ini dan ini perlu dikritisi, saudara. Kenapa kita begitu semangatnya untuk ayo kita bukan membenci Islam ya, please. Kita nggak pernah membenci Islam sama sekali, ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah kalian merasa bahwa dengan kebohongan kalian bisa mendapatkan surga nanti? Apakah dengan kebohongan di akhirat kalian selamat? Tentu logika kalian akan berkata tidak. Kalau tidak, ayo buka mata hati pikiran kalian. Fatimah bicara bukan asal ngoceh, saudara. Ya, ini berdasarkan fakta dan juga sejarah. Ini hadis ini kalau membicarakan seperti ini, pertama-tama yang harus kita kritisi adalah mau Yahudi atau Kristen itu benar atau salah, tetap salah karena apa? Dia sudah mengajarkan bahwa Yahudi harus diperangi. Salahnya apa Yahudi ini salahnya coba? Oh, karena menolak Muhammad sebagai nabi. Loh, kalau menolak nabi jangan maksa orang itu diperangi dong. Apa? Oh, karena waktu itu Yahudi mengolok-ngolok Muhammad. Loh, jangan ajaran dendam dong. Yahudi dulu kan beda dengan Yahudi sekarang dong. Misalnya si Rocky mengolok-ngolok si Muhammad misalnya. Kan pada masa itu apa iya namanya Rocky sekarang juga mesti harus dimusuhi, kan kocak ini, saudara. Ini saya teringat dengan toke atau cicak ini. Konon katanya cicak yang gara-gara tidak mau tidak mau membantu memadamkan api kepada Ibrahim, kemudian mereka dendam kesumat sama cicak sampai sekarang. Ini kan gila bener, saudara. Saudara, sekali lagi saya katakan, ayo sadar kalian. Pakai logika kalian. Buka mata hati kalian. Ya, hari ini Fatimah berbicara ya untuk mengingatkan saudara sebelum saudara expired. Ya, sebelum saudara expired, dengarkan baik-baik. Kalau ajaran dendam kesumat tidak masuk akal ya saudara. Kalau kalian imani membunuh cicak berpahala, cicak yang tidak berdosa ini kau bunuh terus. Sama saja ketika ada orang Kristen misalnya pada saat itu membunuh umat Islam, terus kalian dendam terus sama umat Kristen. Ini kan kocak, saudara. Sementara banyak umat Islam yang membantai orang Kristen, kami tidak diajarkan untuk kita membalas dan mendendam sampai sekarang kita harus memerangi umat Islam. Enggak ada ajarannya begitu. Ya, saudara sadar, saudara. Hoi, hari ini iblis mati-matian terus, ya, membuat gejolak hati kalian supaya terus semakin berkorban jiwa untuk memerangi sesama manusia. Ingat. Jadi kalau kalian terjebak di situ, saudara, hati-hati. Ya, umur kita nggak tahu sampai di mana. Ya, saudara hari ini nonton, bisa besok saudara mati kan nggak tahu. Nah, ketika saudara sudah mendengar apa yang saya sampaikan terus besok mati, Anda masih belum percaya, aduh, ruginya nggak ketulungan, saudara. Ya, oke. Hari ini sudah ada lagi nih, aduh, tamu luar biasa. Ini sudah ada Pak Luke lagi dan juga Adam Madel. Salam Pak Luke, selamat malam. Salam Luke. Salam Adam Mandel. Shalom. Oke, baik. Silakan. Saya beri kesempatan lagi sebelum saya lanjutkan. Gini, maksudnya begini, banyak umat Islam yang salah paham dengan berbagai macam tuduhan yang bilang Alkitab sudah dirubah atau enggak. Tapi padahal Alkitab enggak mengalami perubahan. Mereka Alkitab itu kitab suci, firman Tuhan, dan juga Yesus adalah anak Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Dari sejak ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berjanji bahwa Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan menggigit tumitnya. Hal ini bermaksud pengorbanan Tuhan Yesus untuk dosa, untuk menebus dosa. Oke. Sudah sampai situ saja, Adam? Iya.
Oke, ya. Bagus sekali ya. Belajar Alkitab terus ya, Dek, supaya terus kamu diberkati Tuhan ya. Oke, semangat. Oke, sekarang sudah ada Pak Luke. Salam Pak Luke. Salam Pak Luke. Wah, sepertinya ada masalah ya, Saudara. Ya itu, Saudara ya. Jadi sekali lagi Saudara, kenapa tadi saya katakan orang kalau dalam kegelapan pasti sudah tidak ada kejelasan. Ya, ini sekarang kalau Ustadz yang ini beda ini. Ustadz ini beda. Tapi di satu sisi saya suka. Tidak ada dalilnya dalam Islam itu membela tanah air. Ini ajaran dari mana? Dia nggak tahu bahwa korban perang Uhud itu namanya Mukhairid, orang Yahudi. Kalau itu perang agama, Nabi nggak mungkin ngajak orang beragama lain. Ini adalah konsep bela negara, bela tanah air. Karena Madinah diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya Nabi mengajak orang Yahudi, orang Nasrani untuk terlibat dalam perang. Dan salah satu syuhadanya itu adalah Mukhairid dari Bani Qainuqa. Hingga akhirnya hartanya diwariskan ke Nabi. Nabi membuat harta warisan dari Mukhairid sebagai modal awal Baitul Mal pertama di Madinah. Jadi Baitul Mal kita ini dimodali orang Yahudi, bos. Ini adalah konsep-konsep kehidupan di Madinah yang oleh Nabi diadaptasi pada saat itu. Nah, ini ajaran Felix Xiao yang mengatakan tidak ada dalilnya. Ini dari mana? Ini yang pengen saya ini. Khilafah itu yang disebutkan oleh Hizbut Tahrir yang kantor pusatnya di London, di dekat King College itu, dibiayai oleh orang-orang barat itu supaya kita betul-betul mabuk, terhipnotis oleh kepentingan-kepentingan politik. Ini sudah bertahun-tahun terjadi. Sehingga orang Islam lupa terhadap leluhur-leluhurnya yang lebih mementingkan ilmu pengetahuan. Dan hari ini kita dihadapkan oleh algoritma digital dan kita ketinggalan. Oke, ya. Ini dapat hikmah nggak kalau orang seperti ini? Dapat hikmah. Islam yang model seperti ini yang kita perlu, ya. Ini bukan lagi bicara tentang kefanatikan, Saudara. Memang PR kita, ya, memberitakan Injil. Karena keselamatan satu-satunya, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan manapun. Hanya satu-satunya jalan, kasih karunia itu turun, ya, melalui Yesus Kristus. Maka kenapa Yesus Kristus adalah firman yang diutus sebagai utusan, Saudara. Ya, kenapa dia disebut sebagai utusan? Dia adalah kasih karunia yang diutus kepada manusia. Supaya kita apa? Memperoleh apa? Kebenaran. Kita memperoleh jalan. Kita memperoleh hidup. Ya, Saudara ya. Nah, kalau orang yang sudah di luar dengan kebenaran, mereka bicara kebenaran, konteks kebenaran itu dalam pandangan nurani mereka. Jadi, siapa tadi itu namanya nih ya? Siapa namanya tuh? Aduh, namanya siapa? Saya suka karena beliau pemikirannya itu ke Nusantara dan pemikirannya itu netral, mau netral. Walaupun entah itu notabene itu betul apa tidak sejarahnya Islam dengan Yahudi ini berkait. Betul nggak sejarahnya sebenarnya para sejarawan mencatat tentang keberadaan Yahudi sama Islam itu bersengketa. Apakah benar dulunya zamannya Muhammad misalnya? Ya, kalau tidak ada, artinya ini adalah suatu cerita-cerita yang dibuat-buat mereka. Ya, kalau memang itu benar adanya, maka dipertanyakan jangan-jangan ini adalah sejarah di abad-abad sekian berapa tentang apa namanya politik ya, yang pada akhirnya merujuk kepada doktrin khilafah dan lain sebagainya. Ini sebenarnya politik sebenarnya. Khilafah itu apa sih? Politik, Saudara. Kalau mau tahu. Jadi kalau mereka punya ambisi kita, semua dunia harus khilafah. Dunia ini harus khilafah. Ini orang tablik buta sebenarnya. Mereka nggak ngerti, apalagi perempuan yang bicara, nggak ngerti, ya. Ini politik, Saudara. Nah, pertanyaannya ya, jangankan seluruh dunia harus Islam semua, Saudara. Islam hanya beberapa persen kalau dilihat dari sudut dunia, Saudara. Hanya berapa persen sih? Itu pun sudah menunjukkan bagaimana sepak terjang Islam di seluruh dunia yang ditampilkan kepada mata dunia. Islam ketika diberikan tempat ya sebagai imigran, misalnya satunya di Inggris, di Jerman, mereka bukan menunjukkan ajaran yang bertoleran, enggak, mereka selalu memakai kembali kepada tabiat awal. Yang tadi lagi-lagi apa? Ini kan bicara tentang buah ya, Saudara ya. Jadi buah pengajaran yang diterima dari Muhammad ya, yang pada akhirnya membawa dampak-dampak yang selalu kontra dengan ajaran lainnya, dengan negara gitu ya. Sementara setiap negara memiliki ideologi yang berbeda-beda gitu loh. Misalkan ideologi negara Inggris ya jelas berbeda dengan ideologi negara kita. Nah, ideologi Jerman berbeda dengan ideologi Amerika Serikat misalkan, ya kan? Nah, apa jadinya Saudara, Islam ini selalu muncul sebagai agama yang selalu ingin menguasai setiap ideologi negara, Saudara. Gimana nggak perang terus?
Ditambah lagi dengan ustadz-ustadz mereka selalu menyuarakan gejolak gairah perangnya kepada sesama manusia. Yang tidak sesuai dengan pemikiran Islam katanya harus diperangi. Ini bagaimana ini saudara? Ya, ini mengerikan sekali saudara. Nah beberapa waktu lalu hampir Konoha ini ya dipengaruhi oleh orang-orang yang mabuk agama. Contohnya siapa? Contohnya si siapa namanya nih? Rijik. Terus Ustadz yang pirang itu siapa tuh? Habib Pirang gitu ya. Waduh, mulutnya teriak-teriak luar biasa dengan jelas-jelasnya membela melawan negara kita, melawan Habib Bahar, melawan presiden kita dengan terang-terang di media sosial, di penjara sebentar, dikeluarkan lagi, bilang begitu lagi, dimasukin penjara, keluar begitu lagi, saudara. Karena mereka punya semangat jihadnya itu, saudara, berkobar, dan mereka berpikir ketika mereka bisa memerangi ideologi negara kita yang disebut togut, saudara, mereka akan mendapatkan upah surga menurut mereka. Ini kan mengerikan, saudara. Sangat mengerikan, saudara ya. Padahal beragama saja, mau sholat saja, mau puasa saja, mau zakat saja gitu loh. Gak usah mesti harus petantang-petenteng bahwa Islam harus bangkit. Maksudnya selama ini mati begitu? Gimana ya teman-teman? Saya bingung loh. Atau gini, Muslim merasa bahwa selama ini kalian mati begitu. Katanya mayoritas tadinya. Kalau mayoritas Islam di negara kita, ya nggak usah lagi teriak Islam bangkit. Maksudnya bangkit dari apa? Ini kocak loh teman-teman ya. Saya perhatikan betul setiap ceramah mereka. Ini apa sih hikmat yang kita dapat untuk bisa membuat rohani kita sehat, saudara? Yang ada roh kita akan semakin jahat, saudara. Ketika mendengar pengajaran-pengajaran selalu menggelorakan semangat jihad, memerangi orang dan lain sebagainya, saudara. Mengerikan sekali, saudara. Ya. Oke, ini sudah ada Luki. Salam, selamat malam Luki. Salam Bu. Ya, salam. Silakan. Saya hanya mau dengar-dengar saja. Atau ada teman Muslim yang naik, saya mau bertanya kepada mereka. Boro-boro mereka, Pak. Saya udah gemesnya minta ampun, saya udah link buka, udah sering buat tantangan dan lain sebagainya. Mana Muslim ada yang mau masuk? Ya, mereka takut aja jatuh pamornya, Pak. Apalagi ya paling yang masuk juga kroco-kroco doang ya kan. Ya bisanya cuma nggak jelas begitu kan. Nah, saya kepengen betul-betul Muslim kalau bilang pengen bangkit Islam. Ini oke, saya akan lanjutkan ya teman-teman. Ya bicara tentang kebangkitan Islam. Mungkin maksudnya rohaninya Islam selama ini mati, butuh kebangkitan. Nah gitu, itu baru betul ya. Karena di dalam kekristenan juga seperti itu, saudara. Yang kita bangkitkan itu bukan gairah untuk memerangi orang, untuk mengubah ideologi negara kita, bukan ya. Ya jadi kita mengajak saudara seiman kita bangkit dari rohani kita. Hei, ayo bangun. Rohmu lemah. Ayo, rohmu kurang vitamin, rohmu kurang bergairah. Ya, rohmu pemalas. Ayo bangun, bangkit. Maksudnya begitu saudara ya. Nah ketika roh itu bangkit, dia akan menguasai tubuh kita. Tetapi kalau saudara roh kita juga lemah, bagaimana tubuh kita bisa menghadapi situasi yang tidak kita sangka-sangka, saudara. Ada banyak godaan di depan mata kita setiap hari, saudara. Godaan untuk berbuat jahat, godaan untuk berbuat yang tidak benar. Ya, ada godaan selalu. Kalau roh kita tidak bangkit, saudara, dia tidak bisa menguasai tubuh kita. Maka saudara ya, mungkin saudara Muslim, saya sampaikan hari ini ya, kalian ustadz-ustadz kobarkan semangat kebangunan rohani, bukan kebangunan jihad. Kebangunan rohani akan membawa dampak positif bagi dirinya dan juga sesama manusia. Tetapi kebangkitan jihad ya akan merugikan diri kamu sendiri, anak istrimu, kemudian merugikan orang lain. Karena apa? Korban. Mereka akan mati. Kenapa? Semangat jihad. Semangat jihad untuk memerangi orang. Bagaimana mau bilang katanya Islam dikatakan rahmatan lil alamin, lemah lembut, lakum dinukum waliyadin. Bagaimana orang semangatnya jihad? Jadi Islam yang benar yang bagaimana? Oh, diperangi dulu Fatimah. Pertanyaannya, sejak kapan Kristen memerangi Islam? Islam tetap aja bergelora untuk memerangi kekristenan. Gereja dipaksa tutup. Betul apa enggak? Orang ibadah dibubarkan. Alasannya macam-macam. Ketika Kristen menyampaikan Injil, mereka ini kristenisasi. Ketika Islam bicara, itu dakwah. Ya, inilah saudara buah daripada pengajaran yang tidak benar. Selalu menunjukkan ketidakadilannya, saudara. Kalau adil, ya sama-sama kalau misalnya situ mau bicarakan tentang agama kami, kalau misalnya kami membicarakan agamamu, jangan merasa dinista dong. Ya, kalau kamu boleh berdakwah kepada orang Kristen, jangan dilarang dong kami mengabarkan Injil kepada Muslim. Itu loh saudara. Nah, kenapa saya katakan Islam itu butuh kebangkitan rohani, saudara?
iman kalian lemah. Iman kalian mudah sekali ternista. Saudara bisa memahami bagaimana iman yang lemah, ya. Iman yang lemah itu ya kayak gitu. Disenggol dikit merasa ternista, tapi teriak Allahu Akbar. Jadi disebut Allahu Akbar, kalian harus membuktikan Allah kamu tuh maha besar dan tidak mudah ternista gitu, ya. Saudara seperti itu, kok sesimpel itu gitu loh, kok nggak bisa sanggup mikir kenapa bisa begitu? Karena kalian dalam kuasa kegelapan. Makanya kenapa tadi saya tergerak hatinya untuk berdoa, saudara. Ya, ada hal-hal yang saya rasa kayak nggak beres hari ini, nggak tahu kenapa ya saya pengen memulai berdoa tadi, saudara. Biasanya kan paling sebelum live, tapi saya memang mengajak secara live tadi saya berdoa. Saya kepengen saudara-saudara juga mengaminkan, ya, sepakat sehati sepikir kita menaikkan suara hati kita kepada Tuhan, ya. Nah begitu saudaraku semuanya ya. Di sini adakah teman-teman yang mau bergabung dengan saya persilakan. Atau mungkin teman-teman muslim yang saya hormati, saya persilakan untuk diskusi. Mungkin kalian akan mengatakan, Fatimah tidak benar apa yang kau katakan, yang benar begono begini dan lain sebagainya. Silakan bantah, ya. Yang tidak benar di bagian yang saya katakan tadi, yang bagian mana. Nah ada yang di kolom komentar itu berkomentar ya, mengatakan Fatimah penghujat loh. Yang saya hujat itu apa? Gitu loh. Kenapa kok, makanya tadi saya bilang muslim itu mudah sekali mengatakan selalu merasa dihujat. Apa di bagian mana yang saya hujat gitu loh. Selain ya, saya minta tolong tunjukkan bukti saya menghujat mana. Saya menghujat Islamnya bagaimana? Saya disebut menghujat bagaimana? Oke, saya akan tunjukkan kitab. Misalkan gini. Saya akan tunjukin ya. Menurut kalian saya menghujat apa enggak? Saya akan tunjukkan ya. Bentar. Quran surat berapa sih itu, lupa saya. Oh ini dia. Menurut kalian saya menghujat enggak ini? Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Kalau misalnya saya ngomong kayak begini, menghujat enggak? Oh enggak menghujat, itu lantunan ayat suci. Oh berarti saya dapat pahala. Bener enggak? Saya dapat pahala enggak? Oh enggak, kamu kan kafir. Oh ya udah. Kita baca terjemahan. Mereka berkata, hai orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Kalau saya katakan orang yang diturunkan Quran itu adalah orang gila, marah nggak kalian? Saya bilang, apakah saya menghujat di sini? Orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Apakah ini saya menghujat? Oh enggak, karena konteksnya mereka berkata, Fatimah. Artinya ada orang yang berkata, oh ini wahyu mereka toh, bukan wahyu Allah. Nah kurang kerjaan apa ya? Allah pakai menceritakan ngerumpi-ngerumpi, pakai disampaikan menceritakan kayak hadis. Kata mereka, hai orang-orang diturunkan Al-Quran kepadanya, ini Allah kurang kerjaan apa bagaimana? Firman kok modelnya kayak begini. Kira-kira saya menghujat nggak kalau saya mempertanyakan begini? Saya kepengen akal kalian sehat, saudara. Al-Quran itu adalah murni 1000% wahyu Allah. Ya tidak ada campur tangan manusia. Bu, ada saya mau tanya satu ini dari ya. Surah Al-Baqarah ayat 1. Kan kita Bu mantan muslim. Kita tahu artinya ini Bu? Oh, Al-Baqarah ya? Alif Lam Mim. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu Alif Lam Mim. Terus Bu, untuk apa diturunkan ini? Supaya kita semakin pekok aja Pak. Supaya kita supaya ayatnya makin banyak aja udah itu. Ada muslim sampai hari ini kalau ditanya begitu juga nggak bisa jawab kok. Ya biarkan saja, itu kan urusan Allah kan gitu. Nah, atau muslim ada yang bisa jawab di sini, silakan. Link sudah disediakan, silakan masuk tuh, ada pertanyaan tuh. Yang Alif Lam Mim ini bukan cuman ini loh, banyak sekali tuh di itu. Di Quran itu yang kata-katanya ya huruf mati begitu. Nggak tahu tuh tujuannya apa. Apa cuman lantunan? Ya tap. Nah, misalkan lagu ya tap wadallah. Nah, ya sudah, ya tap-tapnya itu pokoknya anggaplah itu cuman hanya buat pemanis. Ya. Oke, silakan. Teman-teman, kalau mau bergabung dengan saya, ayo dong. Kapan Islam itu bisa memunculkan kualitasnya sebagai agama yang bisa dipercaya dunia, bahwa satu-satunya agama Islam adalah agama yang benar, Al-Quran adalah kitab penyempurna, Muhammad adalah nabi yang termulia. Sekali lagi saudaraku semuanya, saya bicara kepada kalian semuanya, jika ketiga-tiganya tidak ada bukti, data, dan fakta. Sekali lagi pertanyaannya, apakah akhirat Anda menerima orang-orang yang kena tipu daya? Karena apa? Sebenarnya tidak demikian. Islam adalah agama yang paling benar. Zong menurut saya. Itu bohong menurut saya. Tapi kalau saudara ingin membuktikan, ini loh bukti kebenaran Islam. Oke, silahkan.
Saya minta bukti, data, dan fakta. Jadi bukan hanya sekedar data ya. Data dan fakta ini harus dibedakan. Ya, umat jahiliyah saya rasa sekarang udah pinter lah ya. Bisa membedakan. Yang disebut bukti itu bukan hanya sekedar data, tetapi juga fakta. Kalau data saya juga bisa menulis data. Ini loh datanya Quran surat Al-Baqarah ayat 1 misalkan. Ya. Tapi benar apa enggak yang jadi persoalan gitu loh maksudnya. Ya, teman-teman ya. Itu maksudnya. Yang disebut fakta itu apa? Fakta itu bisa diselaraskan dengan sejarah. Misalkan ya, Muhammad katanya pernah berseteru nih, perang nih sama orang Yahudi. Benar nggak sejarah orang Yahudi mengenal Islam? Kalau ternyata Yahudi tidak pernah mengenal Muhammad, para sejarawan yang lain juga nggak pernah mencatat antara Muhammad dengan Yahudi, benar nggak ini fakta? Maksudnya begitu. Tapi datanya ada dalam Quran. Allah membuat isu. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sampai kamu masuk agamanya. Ini saya khawatir saudara. Ini sebuah politik yang dimana generasi orang tersebut telah bersengketa dengan Yahudi misalkan. Kemudian dijadikan itu suatu agama, bagaimana caranya menjatuhkan Yahudi, menjatuhkan Israel misalkan. Sama kayak sekarang. Ya, media dipakai untuk membuat propaganda. Oleh siapa? Oleh Hamas. Supaya menjatuhkan Israel. Nyari simpati, anak kecil digendong-gendong, katanya lagi menderita gitu ya. Ini Israel biadab gitu ya. Padahal Hamas sendiri yang mengorbankan si sipil. Itulah propaganda, saudara. Ngajak perang ya, tapi giliran dibales nggak mau. Pengennya mereka itu ketika Hamas memerangi orang Yahudi, aduh sayang, Hamas sayang sini tak bele-bele sini. Maunya ketika Yahudi atau Israel diserang sama Hamas, pengennya dibalas dibele-bele, saudara. Jadi kalau misalnya perang itu dibalas dengan perang, ya, dibalas sama orang Yahudi atau orang kafir, mereka bilang itu biadab. Begitu saudara. Keren kan ajaran ini? Iya keren lah. Oke, dari Nias Warrior terima kasih untuk berkat super stikernya. Tuhan Yesus berkati. Ya. Bagi muslim, pemikiran muslim, ya, tanggal 7 Oktober 2023, Hamas melakukan pembantaian kepada penduduk sipil dalam satu malam, ya. Mereka anggap ketika Israel membalas, jadi Yahudi lah yang biadab, Israel lah yang biadab. Begitu saudara. Ya. Hebat kan? Islam itu pemikirannya hebat. Ya. Jadi kalau menurut kalian, kalau misalnya Islam diperangi, ya harus dibalas. Tapi ketika mereka membalas, katanya itu benar gitu teman-teman. Hebat kan? Hebat. Mereka adalah orang-orang yang punya kapling surga. Bebas saudara. Orang punya kapling surga itu bebas. Ketika bangsa Israel membalas, itu biadab namanya bangsa Israelnya. Tapi ketika Islam diperangi, terus Islam membalas, itu adalah kebenaran dan mereka adalah orang-orang yang terzolimi saudara. Mereka akan terus mencari simpati kepada dunia. Kami dizolimi. Begitu saudara. Hebat kan? Hebat. Maka kalau hari ini banyak orang yang mengambil keputusan untuk malap. Itulah kehebatan mereka. Ya saudara. Hebat. Bisa menjerat pemikiran orang. Oke? Ayo sekali lagi. Saya akan tunjukkan. Apakah ketika saya bicara seperti ini dianggap saya menghujat? Muslim, kalian itu coba. Kenapa sih gak punya mental sama sekali? Saya mempertanyakan sesuatu. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Ya, saya bacanya. Nah, di sini artinya kenapa ayat ini bisa turun. Sorry. Ketika saya baca tadi dapat pahala enggak? Enggak, karena saya kafir. Oke, kita baca terjemahan. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu ya? Katanya. Ini kira-kira ini perkataan Allah benar enggak? Yang mau saya pertanyakan kepada saudara muslim adalah kira-kira yang diharamkan oleh Muhammad ini apa? Hal yang halal kau diharamkan sama Muhammad ini apa? Muslim bisa jawab di sini? Ini ayat pertama loh. Mau minta kejelasan ayat kedua? Baiklah, kita lari kedua. Apakah ketika ayat kedua dibuka juga bisa ada jawaban? Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu. Dan dia maha mengetahui lagi maha bijak. Ini jawabannya di mana? Yang pertama, kenapa kamu Muhammad
mengharamkan apa yang dihalalkan Allah hanya gara-gara kamu takut sama istrimu? Ayat keduanya berkata, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu. Waduh, ini bahaya saudara. Kalau kita disuruh membebaskan diri dari sumpah kita, orang akan mudah berkhianat. Sekali lagi pertanyaannya ini akan tersingkap nanti saudara. Ya, Muslim sulit sekali ini untuk menerima kenyataan yang jadi persoalan. Sebelum saya melihat tafsirnya, saya kepengen Muslim menjawab. Kira-kira yang diharamkan oleh Muhammad, padahal itu dihalalkan oleh Allah itu apa? Gak mampu menjawab. Oke, kita lihat tafsir ya. Karena Quran tanpa pertolongan tafsir tidak mampu, saudara. Tadi saya mencoba untuk memberikan solusi untuk ayat keduanya juga sama saja bingung ya, saudara. Dari tafsir Kemenak di sini berbicara apa? Di sini tafsir Kemenaknya menceritakan tentang wahai Nabi, mengapa engkau mengharam apa yang dihalalkan Allah? Terus kemudian di sini katanya bicara tentang madu. Dengan bersumpah tidak akan pernah minum madu setelah minum madu di rumah Zainab binti Jassi, salah seorang istrimu. Dan tidak akan pernah melakukan hubungan suami istri dengan Maria Al-Qibtiyah. Nah, maksudnya apa nih? Ini dulu pelan-pelan, saudara. Jangan langsung ceplak, langsung yang mengerikan ya. Kita coba ini pertanyaan juga. Dia pantesan ada turun wahyu tadi mengatakan kenapa kau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, hanya kau takut sama istrimu ya. Yang ayat keduanya disuruh patahin tuh sumpahnya. Di sini ya rupanya tidak akan pernah melakukan hubungan suami istri dengan Maria Al-Qibtiyah. Kenapa tidak boleh? Karena dia bukan istrinya. Maria Al-Qibtiyah atau Qibtiyah di sini adalah budaknya Hafsah. Kalau bahasanya sekarang babunya Hafsah. Nah, kenapa di sini kok sampai dia mengatakan tidak akan pernah melakukan hubungan suami istri dengan Maria Qibtiyah? Ini adalah sumpahnya Muhammad. Nah, setelah berhubungan di rumah Hafsah katanya, hanya karena engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, terutama Hafsah dan Aisyah, dan Allah Maha Pengampun. Waduh, enak, irek langsung setiap kali habis buat kesalahan Nabi ini selalu ngomong dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Wow. Sorry, ini Kemenak ya. Ringkas Kemenak ya. Terus kemudian di sini tafsir lengkap Kemenaknya. Nah, kalau tadi belum lengkap. Nah, sekarang lengkapnya. Pada ayat ini Allah menegur Nabi SAW karena bersumpah tidak akan minum madu lagi. Padahal madu itu adalah minuman yang halal. Sebabnya hanyalah karena menghendaki kesenangan hati istri-istrinya. Apa hubungannya madu dengan kehendak istri-istrinya? Masuk akal nggak? Ini tafsir ini yang kadang-kadang ya, kalau saya katakan lambe turah iya gitu. Ayat ini ditutup dengan satu ketegasan bahwa Allah Maha Pengampun atas dosa hambanya yang bertobat. Dan dia telah mengampuni kesalahan Nabi SAW yang telah bersumpah tidak mau lagi minum madu. Hanya mau minum madu dan tidak aja kok pakai bersumpah-sumpah. Emang kalau minum madu kenapa? Hah? Kalau memang benar madu loh. Itu istrinya itu kenapa? Maksudnya alergi gitu. Minum madu nggak boleh gitu. Hah? Alasan Muhammad gak boleh minum madu kenapa? Selain bisa jawab Selain? Kalau seandainya dikatakan madu ini adalah madu beneran, bukan metafora. Ini sebenarnya bahasa metafora ini. Madu yang dimaksud adalah madunya Maria Qibtiyah. Makanya ketika kamu sebagai istri-istri diduakan namanya itu madumu. Itu madu istrimu. Ya. Itu loh, itu pelakormu, maksudnya disebut madu itu pelakor. Nah ini diperhalus supaya apa? Nabi nggak kelihatan buruknya, saudara. Nah, oleh sebab ini, saudara, ajaran yang begitu mengerikan ini, jelas orang Yahudi dan juga Kristen nggak mau percaya kepada Islam. Ya, yang si pendiri Islam saja modelnya kayak begini. Nah ini saya bilang apa, saudara? Kenapa di dalam Islam itu, ya? Kristen dan juga Yahudi dikafir-kafirkan karena tidak sepakat dengan kemauan Muhammad. Tidak sepakat dengan ajarannya Muhammad. Yang modelnya kayak gini nih barusan. Ya, hanya mensetubui Maria Qibtiyah kemudian turun ayat supaya dikasih jalan lancar, turun ayat. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Maka tadi saya tanya. Yang diharamkan Muhammad apa? Madu. Emang madu haram? Hah? Madu haram? Enggak, Fatimah, maksudnya madunya itu diharamkan sama Muhammad demi cinta sama istrinya. Nah, berarti madu haram. Gimana dong? Udah bikin tafsir, bikin bingung. Kecuali nggak berotak.
Kalau orang nggak berotak ya, ayo aja tetap, oh nabi saya itu adalah nabi yang paling mulia yang layak diteladani. Woi kalian, kalian dengarkan saya baik-baik. Siapapun kalian yang mengatakan Muhammad adalah nabi yang mulia, yang paling mulia, saya doakan suami-suami kalian akan praktek seperti layaknya Muhammad. Dan itu akan terjadi kepada kalian. Nah, ketika prakteknya benar sesuai dengan Muhammad, ya, jangan coba-coba untuk ngeluh. Ada pelakor, masa babu saya diembat sama suami saya, misalnya. Jangan ngeluh. Ya, jangan ngeluh. Ya, saya bukan mendoakan yang jelek. Jadilah sesuai dengan imanmu menurut Alkitab, ya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau kau mengatakan Muhammad adalah nabi yang paling mulia, nabi yang suci. Nah, ketika perlakuannya seperti itu kau anggap suci, ya, jadilah seperti imanmu. Waduh, yang muslimah gemetaran ini bagaimana ya? Oke, kita lihat dari tafsir Al-Jalalain. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkan bagimu mengenai istri budak wanitamu, yaitu Maria Kiptiah, yaitu sewaktu Nabi SAW menggaulinya di rumah Hafsah. Tuh, itu kata tafsir ini ya, sama ya, Kemenak tadi, terus ini Jalalain. Ini bukan kata-kata saya. Apakah saya menghujat, Slim? Apakah saya menghujat? Orang saya cuma ngebaca. Apa saya menghujat? Nah, definisi menghujat itu apa? Sadar di situ ya. Sedangkan pada waktu itu Siti Hafsah sedang tidak ada di rumah. Tuh, Muslim selalu bilang, bukan muhrim, jangan dekat-dekati aku, kata si Rifa, jangan dekati aku, katanya, ya, najis kata-katanya juga, ya, jangan dekati aku tidak mau punya Tuhan yang cacat, sama aku tidak mau punya nabi model seperti ini, Rifa, jijik aku, ya, nih lihat nih, jangan kalian punya iman katanya, kalau bukan muhrim tidak boleh dekat-dekat, kalau bukan muhrim suami jangan datang kepada rumah yang tidak ada suaminya. Nggak usah. Nabi kamu melakukan hal ini. Nah ya, yaitu sewaktu Nabi SAW menggaulinya di rumah Hafsah, sedangkan pada waktu itu Siti Hafsah sedang tidak ada di rumah. Kalian bisa simpulkan nggak? Kalau saya kan cuma ngebaca. Hah? Ini tafsir loh. Atau tafsir ada tafsir lagi. Quran mesti ditafsir. Sudah ditafsir, mesti tafsir lagi. Waduh, gendeng aja wes. Gendeng aja udah. Ini tafsirnya kayak gini nih masalahnya. Ya. Lalu datanglah Siti Hafsah dan ia merasa keberatan dengan adanya hal tersebut yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam rumahnya. Dan di tempat tidurnya guys, ya Tuhan. Di tempat tidurnya. Hei kaum wanita-wanita, dengarkan. Bayangkan suami kamu sedang meniduri babumu di tempat tidurmu. Sakit hati nggak kalian? Sakit hati. Atau enggak? Nggak boleh sakit hati loh. Menurut ajaran nabimu nggak boleh sakit hati perempuan. Nggak boleh. Nggak boleh cemburu. Pokoknya apa yang dilakukan oleh nabinya itu suci. Itu kan Nabi Fatimah. Loh justru itu nabi yang harus jadikan teladan umat seluruh dunia. Kok masa iman umat Islam berdasarkan dengan suamimu? Kan nggak mungkin. Ya? Masa umat Islam harus berdasarkan dengan suamimu? Kan nggak mungkin. Ya pasti dengan Nabi Muhammad dong yang jadi patokan teladannya. Betul nggak? Nah kalau patokan teladannya model seperti ini, bagaimana? Lalu kamu mengatakan dia Siti Maria haram atas diriku, kamu mencari dengan mengharamkannya atas dirimu. Atau keriduan istri-istrimu, kerelaan mereka terhadap dirimu, dalam kurung. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan telah mengampunimu atas tindakan pengharamanmu itu. Waduh enaknya. Jadi nabi model seperti ini. Banyak loh yang bisa menjadikan kandidat untuk mencalonkan diri sebagai nabi. Banyak kalau kayak begini. Tapi nabi-nabi Israel begitu nggak teman-teman? Nggak ada, mereka nggak ada yang mau. Jadi nabi itu berat, ya. Tapi kalau nabi ini kenapa banyak orang minat? Ya enak, paling enak sendiri gimana nggak enak? Gimana nggak pada berebutan pengen jadi nabi, ya? Nah, ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan asbabun nuzul yang melatar belakangi penurunan permulaan surat Al-Tahrim ini katanya. Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maria Al-Kiptiah. Nah kan, sama lagi nih ya. Lalu Rasulullah SAW mengharamkannya bagi dirinya, yakni tidak akan menggaulinya lagi. Itu artinya sudah selesai menggauli. Ya, sudah selesai menggauli ini ceritanya. Maka turunlah firman Allah SWT. Nah, itu teman-teman. Kenapa teman-teman Kristen tuh selalu bilang gini, ini nabi apa sih modelnya kok turun celana, turun ayat gitu kan. Menurut kalian ini penghujatan katanya, menghujat katanya. Padahal yang ngomong si penafsirmu. Protes dong sama Kemenak. Protes dong sama Jalalain. Ya, protes dong sama Ibnu Katsir.
Kenapa mesti protes sama kita? Begitu loh saudara, ya. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Oh, baru ketahuan ya kan? Baru ketahuan kan? Asbabun nuzulnya daripada surat tadi adalah ketika Nabi sudah kepergok, sudah selesai melakukan eheknya di tempat ranjangnya Hafsah dengan Maria Kipti, kemudian kepergok dia mengatakan tidak menggaulinya lagi, maka turunlah ayat, artinya habis selesai menggauli dan dia kepergok dan dia bersumpah sama Hafsah tidak menggaulinya lagi, kemudian turun ayat. Maka turunlah firman, ya kan yang ngomong bukan saya loh. Ya. Maka turunlah ayat. Maka turunlah firman Allah katanya. Aduh, ini Allah model apa sih ini kok lagi berbuat menyakiti istrinya, udah bikin kecewa istrinya kok malah menurunkan ayat. Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Maksudnya kayak bahasa sekarang gini. Udah sok-sok, udah lanjutkan lagi aja deh, tanggung ya. Udah tadi udah keluar kok sempat cret. Saya akan mengulang lagi supaya cerot gitu ya. Nah, itu saudara, lanjut lagi ya. Ini ceritanya mengerikan saudara ya. Lalu Abu Abdurrahman An-Nasai mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibrahim itu bla bla cret sampai Rasulullah mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Tuh. Jadi menceritakan kepada Ibnu Salamah dari Sabit, dari Anas, dari Sabit tuh ya, dari Anas tuh ya, bahwa Rasulullah SAW mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Ini saya cuma membaca loh ya, bukan saya menafsirkan sendiri. Ini si penafsir yang menulis. Jadi saya tinggal membaca. Lalu Siti Aisyah dan Siti Hafsah terus menerus dengan gencarnya menghalangi Nabi SAW. Hei, Nabi jangan, suamiku jangan bercinta dengan budakku, please, jangan, gitu ya. Nah, terus akhirnya apa? Jadi teman-teman, ya, turunlah ayat itu tadi, ya. Dia, "Hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Hanya karena kau takut sama istri-istrimu?" Waduh, ya. Terus selanjutnya ya, untuk tidak mendekatinya lagi hingga pada akhirnya Nabi SAW mengharamkan budakku itu atas dirinya. Nah, setelah itu kan setelah kepergok, ya dia mengharamkan itu si Maria Kipti. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu?" Saudara, saya kadang-kadang mikirnya, si penafsir ini kan Islam ya. Dia menulis secara sadar kisah nabinya sedemikian rupa, saudara. Begitu nyamannya dia menulis tafsir ini, saudara. Kalau dia di depan saya, situ waras. Kalau si penafsir ini di depan mata saya, situ sehat. Pasti saya gituin teman-teman. Swear. Ya. Nah, bagaimana menurut Ibnu Jarir? Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada Ibnu Abdul bla bla cret. Nah, kita baca. Kepada Zaid Ibnu Aslam bahwa Rasulullah SAW menggauli ibu Ibrahim di rumah salah seorang istri beliau SAW. Maka istri beliau SAW berkata, "Hai Rasulullah, teganya engkau melakukan itu di dalam rumahku dan di atas ranjangku," katanya si Hafsah. Ih, kasihan. Aduh, benar-benar ya. Terus sakit ya tuh di sini, gitu ya. Maka Nabi SAW mengharamkan ibu Ibrahim itu atas dirinya. Lalu istri beliau SAW bertanya, "Hai Rasulullah, mengapa engkau haramkan atas dirimu hal yang halal bagimu?" Katanya gitu ya. Lalu istri beliau SAW bertanya, "Hai Rasulullah, sebentar ini gini rumahku dan di atas ranjangku." Maka Nabi SAW mengharamkan ibu Ibrahim di atas diriku. Lalu istri beliau SAW bertanya, "Hai Rasulullah, mengapa engkau haramkan atas dirimu hal yang halal bagimu?" Ngeledek dia nih kayaknya. Bininya ngeledek nih. Bininya ngeledek nih kayaknya nih ya. Kayaknya udah hafal ya tingkah suaminya. Setiap kali turun celana, turun ayat, ya pada akhirnya, Nabi, Rasul, mengapa engkau haramkan atas dirimu hal yang halal bagimu? Itu kan halal. Tidurilah, ayo lanjutkan kembali. Mau ronde keberapa? Kalau perlu ada direkam ya. Kocak ya teman-teman ya. Dan Nabi SAW bersumpah kepada istrinya itu bahwa dia tidak akan menggauli budak perempuannya itu lagi. Oh gitu ya. Maka Allah menurunkan firman-Nya. Blah, sama kayak tadi tuh. Aduh, sampai capek aku membacanya teman-teman. Lanjut kembali saudara di sini. Sufyan As-Sauri dan Ibnu Aliyah. Sama nih ya, tapi saya semangat dengan ceritanya teman-teman. Karena selama ini saya cuma cerita singkat-singkat ya. Sebentar lagi selesai nih, saya mau pulang ya. Jadi dari Daud dari Maksrul mengatakan Rasulullah bersabda, bahwa Rasulullah SAW melakukan sumpah ilah dan mengharamkan budak perempuannya itu atas dirinya.
Lalu beliau SAW ditegur melalui surat At-Tahrim dan diperintahkan untuk membayar kifarat sumpahnya. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir, dan hal yang semisal telah diriwayatkan dari Qatadah dan lain-lainnya. Dari hal yang semisal telah dikatakan pula oleh bukan hanya seorang dari ulama salaf, antara lain Ad-Dahhak, Al-Hasan, Qatadah, dan Muqatil Ibnu Hayyan. Terus Al-Aufi telah meriwayatkan kisah ini dari Ibnu Abbas secara panjang lebar. Tuh berarti diakui oleh para beberapa ulama, guys. Ya. Nah, kemudian di sini mengatakan apa lagi? Duh, capek kali aku bacanya nih ya. Bahwa ia pernah bertanya kepada Umar Ibnu Khattab, siapakah kedua wanita itu? Umar Ibnu Khattab menjawab, keduanya adalah Aisyah dan Hafsah. Permulaan kisahnya ialah berkenan dengan ibu Ibrahim, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Nabi SAW menggaulinya di rumah Hafsah di hari gilirannya. Maka Hafsah mengetahuinya, lalu berkata, Hei Nabi Allah, sesungguhnya engkau telah melakukan terhadapku suatu perbuatan yang belum pernah engkau lakukan terhadap seorang pun dari istri-istrimu. Engkau melakukannya di hari giliranku dan di atas peraduanku. Maka Nabi SAW menjawab, puaskah engkau bila aku mengharamkannya? Wih, kayak gini, ya udah. Lo puas kalau gue bikin fatwa haram buat meniduri budak gue? Lo puas nggak? Lo terima nggak? Gue minta maaf deh ya, gitu misalnya. Puaskah engkau bila aku mengharamkan atas diriku dan aku tidak akan mendekatinya lagi? Hafsah menjawab, baiklah. Wih. Kocak ini kalau difilmkan nih, kocak banget nih. Aduh, Sunnah Nabi, please deh, kamu bikin ini deh, cerita ini kocak banget nih. Ramai di pasti kontenmu nih ya. Saya cuma nonton aja nanti. Maka Nabi pun mengharamkan dirinya untuk menggauli Maria. Nabi SAW bersabda, tetapi jangan kamu ceritakan hal ini kepada siapapun ya. Nah, katanya nggak boleh. Dia udah bersumpah nih, nggak mau nidurin budaknya lagi, tapi jangan diceritakan kepada siapapun. Nah, inilah kenapa Islam itu muncul konsep jangan membuka aib nabinya. Jangan membuka aib suaminya. Kalau aib istrinya, boleh. Hafsah tidak tahan. Akhirnya ia menceritakan kisah itu kepada Aisyah. Ya iyalah, pegel hatinya lah teman-teman, orang lihat suaminya lagi bercinta di teranjangnya. Ya kesel banget lah, siapa yang gak kesel coba. Maka Allah SWT menampakkan, widih, di sini Allah menampakkan saudara-saudara. Maka Allah SWT menampakkan dan memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW. Dan Allah SWT menurunkan firman-Nya, hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah mengharamkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Waduh, batal sumpahnya. Ternyata tadi ayat 2, ternyata ini biangnya teman-teman. Ya tadi bilang kalau aku mengharamkan, udah ya, maafin gue ya, katanya gitu ya. Tiba-tiba Allah turun. Slep, gak ada sejarahnya Allah itu menurunkan wahyu secara langsung kepada Muhammad, melainkan melalui Jibril. Pertanyaannya, kenapa dalam keadaan turun celana Allah langsung turun? Hello? Hello? Aduh, kocak Slim. Masih mau ngomong. Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Muhammad adalah manusia paling tampan seluruh dunia. Kalau orang tampan seluruh dunia, kenapa doyan sama budak? Itu pertanyaannya. Kalau dia orang tampan seluruh dunia, kenapa doyan sama budak? Justru itu hatinya yang mulia Fatimah, makanya dia menggauli budak. Oh, ya sudah, kalau begitu izinkan suamimu besok menggauli babumu. Puji suamimu, sungguh kau mulia ya ayang bebek sudah meniduri babuku. Ayo, siap. Otak kalian itu ambiar itu. Internet ini kejam sekali saudara ya. Tetapi itulah ya, Yahudi dikutuk-kutuki luar biasa sama Islam, tapi Yahudi pula yang bukan mati-matian, yang berhasil menyingkap kebohongan mereka. Jadi Yahudi tidak mesti harus membuat balasan ya, memerangi fisiknya, tetapi dengan cara seperti ini ya bagaimana Islam lama-lama ya punah. Makanya tadi saya bingung kalau mereka selalu menggaungkan apa namanya ini kebangkitan Islam. Duh, jangan-jangan ini kalian justru panik ini. Takutnya justru kalian panik. Islam sudah semakin mundur, merosot dari segi apapun, merosot sampai pada orang yang anggotanya juga udah mulai berkurang, maka kalian panik nih. Nah, kepanikan kalian, kebangkitan Islam, khilafah, Allahu Akbar. Terus tiba-tiba bikin video bikin itu konten.
Masya Allah, semakin banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Semakin banyak berbondong-bondong masuk. Itu kan jurus takiyah muslim, takiyah, jurus menghibur diri juga itu. Teman-teman tahu nggak itu trik apa? Trik orang, waduh kalau orang makin banyak masuk Islam berarti Islam benar dong. Ya, tujuannya mereka berpikir begitu. Padahal mereka adalah orang-orang yang keluar dari Islam. Itu mereka sudah melihat daripada ajarannya, sudah melihat daripada buahnya, saudara. Pekerjaannya mereka memang seperti itu. Sama kayak media itu dipergunakan untuk menyebarluaskan, buat isu kebohongan, menghibur diri tentang Israel, ya. Di satu sisi katanya Israel biadab telah membantai orang-orang Palestina, ya. Terus tiba-tiba mengatakan, membuat konten lagi katanya, tentara IDF kayak kecoa, kayak tikus masuk got, dibantai sama Hamas. Nah, bikin berita-berita begitu menghibur diri. Tergiliran dibalas Israel biadab. Gimana Islam nggak makin hancur, saudara? Ya, gimana nggak semakin orang berpikir ini kok agama gue kok gini amat ya? Risih deh gue. Pasti begitu, saudara. Ya, lanjut, saudara. Akhirnya, nih ya, lanjutkan ini kocak, teman-teman. Hingga beberapa ayat sesudahnya, maka telah sampai kepada kamu suatu berita yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membayar kifarat sumpahnya dan kembali menggauli budak perempuannya itu. Luar biasa nih, saudara. Jadi ketika Allah sudah turun ke dunia untuk memberikan ayat kepada Muhammad, karena Muhammad darurat aurat syahwat. Karena syahwatnya sedang dalam kondisi darurat, maka Allah turun surat dengan hanya membayar kifarat, ya saudara ya. Membayar kifarat itu adalah membayar dosa, penebus dosa, uang penebus dosa, saudara ya. Nah, terus di sini dikatakan setelah itu membayar kifarat sumpahnya, kan sumpahnya ditarik nih ya. Kembali menggauli budak perempuannya itu, Hafsah gigit jari. Hafsah gigit jari. Hai wanita-wanita tetangga, mengapa nista hidupmu? Sungguh kasihan wanita tetangga, dapur sumur kasur itulah urusan. Tak boleh keluar rumah, tak boleh bekerja, tak boleh bersuara, hanya memuaskan nafsu bejat suamimu. Kasihan, oh kasihan, sedih, oh sedih, wanita tetangga, wanita terbelakang. Oke. Ada teman-teman muslim yang mau bergabung dengan saya di sini, coba bantah kira-kira saya menghujat nggak ketika saya membaca ini barusan. Kalau tidak, baiklah. Kemungkinan besar hari ini saya akan tutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mewaraskan saudara semuanya yang rindu akan surga. Maka percayalah, surga tidak akan menerima orang-orang yang terkena korban tipu muslihat. Orang yang terkena tipu muslihat ciri-cirinya adalah ketika data maupun fakta ini adalah tentang kebodohan, kemudian kalian mengatakan ini adalah kebenaran, itu adalah ciri-ciri kalian adalah korban tipu daya, saudara. Oke, baiklah teman-teman semuanya, kalau tidak ada yang mau bergabung dengan saya, akan saya selesaikan live streaming pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.